warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Topik kali ini adalah risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Jadi materi ini sudah Anda dapatkan di Moodle, namun ini ada sedikit perbedaan versi supaya adanya penekanan di beberapa hal terkait dengan risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Jadi jenis risiko audit itu ada 4. Ada risiko bawaan atau inherent risk, risiko pengendalian atau control risk, risiko deteksi atau detection risk, dan risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk. Jadi dalam melakukan audit, auditor menemukan atau harus menimbang beberapa risiko audit. Risiko bawaan adalah merupakan kerentanan suatu asersi tentang suatu saldo akun atau golongan transaksi atau pengungkapan terhadap suatu salah saji material, baik secara individual maupun kolektif. Ketika digabungkan dengan kesalahan penyajian lainnya dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Secara sederhana, risiko bawaan atau inherent risk adalah menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji yang material sebelum mempertimbangkan keefektifan SPI. Masih belum sederhana kalimatnya, kita berikan contoh. Misalnya inherent risk itu contohnya adalah ketika Anda mengumpulkan bukti dan buktinya itu banyak, atau faktur lah, anggap misalnya faktur penjualan itu banyak, maka semakin banyak fakturnya risiko akan membawa risiko salah saji atau salah catat. Ya, saya ulangi lagi dengan cara lain. Kelompok pertama itu ada 100 faktur. Kelompok kedua adalah 1000 faktur. Nah, mana yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terjadinya kesalahan? Karena yang pertama itu misalnya anggaplah 100 transaksi, yang kelompok kedua itu adalah 1000 transaksi. Maka risiko salah saji yang lebih tinggi itu adalah pada yang 1000 transaksi. Memang bawaannya seperti itu. Semakin banyak transaksi, semakin tinggi kemungkinan risiko salah saji. Tidak perlu mempertimbangkan SPI. Kita tidak perlu mempertimbangkan SPI dulu, tapi ya memang bawaannya seperti itu. Memang bawaan oroknya seperti itulah kira-kira. Jadi semakin banyak transaksi, semakin banyak bukti transaksi, maka dalam audit itu semakin tinggi tingkat risiko bawaannya. Ya, oke. Kemudian risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah suatu risiko bahwa salah saji material itu yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Dengan bahasa lain, risiko pengendalian itu adalah menilai adanya kemungkinan salah saji material yang tidak terdeteksi oleh pengendalian intern yang dimiliki oleh klien. Artinya apa? Si klien kan sudah memiliki pengendalian internal itu. Nah, ada risiko karena pengendalian internal itu bisa dikatakan tidak ada yang sempurna untuk mengatasi kemungkinan salah saji. Artinya apa? Meskipun sudah disusun pengendalian internal sebaik mungkin, maka tetap saja ada risiko kemungkinan salah saji yang tidak terdeteksi oleh pengendalian internal tersebut. Oke. Nah, risiko ini memperlihatkan bahwa penilaian apakah pengendalian internal yang dimiliki klien itu efektif atau tidak untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji. Ya, risiko pengendalian ini dapat menggambarkan bahwa pengendalian internal klien ini efektif nggak untuk mendeteksi salah saji. Semakin banyak salah saji yang tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal, itu merupakan indikasi bahwa pengendalian internal itu lemah. Ya, kalau kita ibaratkan pengendalian internal ini kan semacam pengawas, ini dalam tanda kutip ya, pengawas. Anggaplah sejenis security. Nah, semakin banyak pencuri yang masuk ke dalam suatu lingkungan, itu bisa mengindikasikan bahwa si security semakin kurang baik security melaksanakan tugasnya. Ya, oke. Nah, itu baru dianalisis. Apakah memang security-nya yang kurang dari segi kuantitas mungkin,
apakah security-nya yang kurang dari sisi kualitas mungkin, atau mungkin lingkungan pengendaliannya yang terlalu luas, yang tidak tercover oleh kemampuan si security dalam mengendalikan lingkungan tersebut. Nah, jadi semakin efektif sebetulnya pengendalian internal suatu perusahaan, maka semakin rendah risiko yang dibebankan pada risiko pengendalian. Tentu saja ya. Oke. Kemudian risiko deteksi adalah merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Tahu dengan bahasa lain adalah risiko bahwa bukti audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi nilai salah saji yang dapat ditoleransi. Kan salah saji ini dapat ditoleransi ya, ada salah saji yang dapat ditoleransi. Nanti kita hubungkan dengan tingkat materialitas. Nah, risiko deteksi ini adalah risiko yang terjadi ketika bukti-bukti audit yang dikumpulkan itu tidak mampu mendeteksi salah saji. Salah saji yang mana? Salah saji yang melebihi nilai materialitas, ya, atau salah saji yang melebihi batas toleransi. Ya, itu salah satu risiko audit. Saya ulangi, risiko di mana bukti-bukti yang dikumpulkan oleh auditor itu tidak mampu mendeteksi salah saji yang di atas toleransi. Kemudian risiko audit yang dapat diterima. Nah, ada risiko audit yang dapat diterima, yaitu kesediaan auditor untuk menerima kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan setelah audit selesai dilaksanakan dan opini telah dikeluarkan. Atau bisa juga dikatakan bahwa auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Atau dengan bahasa lain, risiko audit yang dapat diterima adalah suatu ukuran atas kesediaan auditor untuk menerima kenyataan bahwa laporan keuangan mungkin masih mengandung salah saji material setelah audit selesai dilaksanakan serta sudah diterbitkan opini wajar tanpa pengecualian. Secara sederhana lagi adalah risiko audit yang dapat diterima itu merupakan kerelaan auditor untuk menemukan untuk menerima bahwa jadi si auditor itu dia sudah melakukan audit, kemudian setelah dilakukan audit menurut auditor laporan keuangan sudah bebas dari salah saji material, lalu auditor mengeluarkan opini WTP. Setelah dikeluarkan opini WTP ternyata ada ditemukan salah saji yang material ternyata. Intinya yang luput dari si auditor, yang luput dari pengamatan atau dari pemeriksaan auditor. Nah, auditor harus menerima itu. Artinya itulah risikonya gitu loh. Risiko yang ketika ditemukan salah saji setelah opini WTP dikeluarkan. Oke. Nah, ini risiko deteksi itu muncul karena di sini bisa dibaca. Kemudian risiko deteksi mempunyai hubungan terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Jadi semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Oke, ini bisa Anda baca. Nah, ini soal kuis ya kalau nggak salah ini. Jadi risiko bawaan itu terdiri dari ada risiko bisnis dan risiko kecurangan. Artinya apa? Artinya proses bisnis itu akan membawa suatu risiko secara naluri ya. Proses bisnis itu akan menciptakan risiko, dan risiko kecurangan itu bakal muncul ketika suatu proses operasional dilaksanakan ya. Oke. Risiko bisnis berasal dari kondisi, peristiwa atau keadaan atau tindakan atau tidak melakukan tindakan yang mempengaruhi secara negatif kemampuan entitas dalam memenuhi tujuan atau menjalankan strateginya. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan risiko bahwa entitas tidak dapat memenuhi tujuan dari entitas tersebut. Ya, sementara dengan risiko kecurangan adalah berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menunjukkan adanya insentif ya, adanya tekanan untuk melakukan kecurangan
atau adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Nah, jadi risiko-risiko tersebut berkaitan dengan risiko bawaan. Oke. Uh, yang harus diingat adalah bahwa tidak ada kewajiban auditor untuk mengidentifikasi atau menilai semua risiko bisnis yang mungkin ada. Jadi dalam banyak kondisi, suatu risiko dapat merupakan risiko bisnis sekaligus risiko kecurangan. Ya. Nah, pemahaman atas risiko bisnis dan risiko kecurangan itu akan meningkatkan probabilitas untuk dapat mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material. Itulah makanya si auditor harus memahami risiko bisnis klien dan memahami risiko kecurangan klien. Semakin tinggi tingkat pemahaman auditor terhadap risiko bisnis dan risiko kecurangan klien, maka akan semakin mampu auditor mengidentifikasi risiko kesalahan atau salah saji yang material. Oke. Ada prosedur penilaian risiko, ini bisa dibaca menurut standar audit 35 paragraf 5 dan seterusnya, ini bisa Anda baca. Kemudian beberapa di antara prosedur penilaian risiko itu adalah dengan melalui permintaan keterangan dari manajemen. Ya. Jadi untuk memahami penilaian internal klien, untuk memahami penilaian risiko untuk memahami risiko klien, untuk menilai risiko klien, salah satu caranya adalah meminta keterangan dari manajemen, ya, atau personel lain yang dalam perusahaan tersebut yang menurut pertimbangan auditor sumber itu dapat memberikan informasi yang dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material akibat kecurangan atau kesalahan. Nah, ingat ya, ini mungkin soal kuis ini. Perbedaan antara kecurangan atau kesalahan sih simpel aja. Kalau kecurangan itu adalah kesalahan yang disengaja. Nah, tapi kalau kesalahan atau kekeliruan adalah merupakan kesalahan yang tidak disengaja. Nah, ini bagus nih untuk soal kuis ini. Kemudian cara menilai risiko juga melalui prosedur analitis dan melalui observasi dan inspeksi, ya. Oke, risk assessment procedure atau prosedur penilaian risiko ini adalah merupakan dampak dari risiko, ya, ke atas merupakan dampak dari risiko, yang ke kanan yang horizontal adalah merupakan kemungkinan timbulnya risiko. Jadi semakin tinggi, artinya kalau kita belajar kuadran ya, semakin tinggi begini, semakin tinggi kemungkinan munculnya risiko, maka dampak risiko tersebut akan semakin besar. Nah, kan begini nih. Ya, semakin tinggi, semakin ke kanan, maka ini semakin ke atas. Jadi artinya semakin tinggi kemungkinan munculnya risiko, maka semakin besar dampaknya. Nah, makanya ini adalah merupakan high, yang paling kanan ini adalah high impact, high likelihood. Artinya apa? Semakin tinggi kemungkinan terjadinya risiko, munculnya risiko, maka semakin tinggi dampaknya, ya. Sehingga di sini would be the first considered as significant risk. Artinya ketika berada pada kuadran di sini, kemungkinan kemunculan risiko atau risikonya, maka harus dijadikan pertimbangan awal. Ya, harus dijadikan pertimbangan awal, harus diperhatikan untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin muncul. Ya, ini adalah merupakan sangat signifikan. Ada model risiko audit. Nah, yang pertama adalah ini risiko material misstatement atau risiko salah saji material. Itu modelnya adalah inherent risk dikali dengan control risk. Ya, artinya semakin tinggi internal inherent risk, maka semakin tinggi juga risiko salah saji material. Ya. Nah, sementara risiko audit itu tentu merupakan gabungan dari inherent risk, control risk, dan detection risk. Ya, ini merupakan gabungan dari seluruh risiko. Itu akan meningkatkan risiko audit, ya, dan seterusnya. Ini secara matematis, ya, penghitungan risiko, penilaian risiko secara matematis. Nah, ini bisa Anda baca faktor-faktor yang mempengaruhi risiko apa saja. Ketergantungan dengan pihak eksternal. Kenapa menjadi risiko?
Ya, misalnya si perusahaan itu memiliki anggaplah memiliki 10 pelanggan. Dari 10 pelanggan itu ada satu pelanggan yang sangat dominan, yang sangat besar sekali omsetnya. Misalnya anggaplah penjualan dari total penjualan perusahaan itu adalah anggaplah 10 juta dari 10 klien. Tapi dari 10 juta penjualan tersebut 70 juta itu berasal dari klien A. Sementara yang 30 juta itu berasal dari 9 klien lainnya. Artinya apa? Artinya perusahaan tersebut memang sangat tergantung sekali penjualannya kepada eh, si pelanggan A tersebut. Nah, itu cukup berisiko tinggi sih terhadap perusahaan. Apa risikonya? Risikonya adalah mungkin ketika si pelanggan tadi mundur dari eh, menjadi pelanggan si perusahaan klien kita, maka itu akan sangat berdampak signifikan terhadap proses bisnis, terhadap laba perusahaan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, maka si perusahaan tentu tetap akan menjaga, bagaimanapun caranya akan dijaga pelanggan yang satu ini supaya tidak lari dari dia ya. Nah, untuk menjaga itu mungkin bisa dilakukan berbagai cara, mungkin melakukan diskon besar-besaran, atau mungkin ketika sudah overdue penjualannya itu dibuka kerannya dan seterusnya. Kemudian adanya kemungkinan kegagalan keuangan, integritas manajemen, sifat bisnis klien, hasil audit sebelumnya, ini juga mempengaruhi risiko. Ya, penugasan awal dan penugasan berulang, artinya apa? Apakah klien tersebut merupakan klien pertama kali kita audit, atau sudah beberapa kali kita mengauditnya, dan seterusnya. Ini adalah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Oke, hubungan risiko dan bukti audit. Secara inti bahwa semakin tinggi risiko yang ditemukan oleh si auditor, maka bukti audit yang dikumpulkan akan semakin banyak. Lalu bagaimana respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai? Ya, tentu auditor setelah menilai risiko audit akan merespon ya. Bagaimana responnya? Yang pertama adalah tentu respon secara keseluruhan. Direspon secara keseluruhan atau overall response artinya apa? Melakukan professional skepticism atau skeptisme profesional. Apa tuh skeptisme profesional? Skeptisme profesional adalah merupakan upaya dari auditor untuk mencari informasi, menggali informasi secara terus-menerus sampai menemukan bukti yang relevan. Ya, artinya atau apa ya? Artinya skeptisme itu dalam tanda kutip ya, bahasa sederhananya adalah curiga, terus dia nggak percaya begitu saja dengan bukti yang diberikan oleh si klien. Cari terus informasi sampai menemukan bukti yang memadai. Oke. Lalu kemudian responnya apa? Penugasan personil artinya apa? Ketika dapat dideteksi sebuah risiko dalam suatu akun lah misalnya. Nah, risiko yang akun tertinggi itu misalnya di akun piutang lah, anggap seperti itu, maka letakkanlah personil yang di bagian piutang itu memang fokus ke bagian piutang gitu. Yang tidak dicampur-campur akunnya, hanya khusus piutang saja dan seterusnya. Ketika ditemukan risiko salah saji pada misalnya pada akun aset misalnya, ya letakkanlah personil yang sudah terbiasa memeriksa akun aset dan seterusnya. Oke. Kemudian further audit procedure artinya apa? Jika dideteksi suatu risiko oleh auditor, maka selain respon secara keseluruhan, maka auditor harus melakukan prosedur lebih lanjut. Ya, apa itu? Ya, melakukan test of control tentunya. Ya, ini juga bisa mendeteksi risiko, kemudian lakukan substantif prosedur atau pengujian substantif atau pengujian detail terhadap angka-angka atau saldo-saldo. Oke, nah ini adalah ilustrasi pembedaan bukti audit untuk setiap siklus. Misalnya nih,
Penilaian auditor atas estimasi salah saji material sebelum mempertimbangkan pengendalian internal atau risiko bawaan ya. Nah, misalnya ini ada siklus penjualan dan penagihan, ada siklus pembelian dan pembayaran, ada siklus penggajian dan kepegawaian, siklus persediaan dan pergudangan, dan siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Nah, untuk siklus penjualan dan penagihan, misalnya nih risiko bawaannya adalah diperkirakan ada beberapa salah saji material. Ini maka tingkat risikonya adalah sedang. Untuk siklus pembelian dan pembayaran diperkirakan banyak salah saji, maka ini risikonya tinggi ya. Di pembelian dan pembayaran ini banyak tinggi nih kemungkinan ini risikonya. Risiko penggajian dan pegawaian. Nah, kan penggajian dan kepegawaian ini kan hanya ya bisa dikatakan hanya lah dalam tanda kutip, hanya mereka daftar kehadiran, kemudian daftar gajinya sudah ada, level gajinya sudah ada, kemudian hanya dilakukan dalam sekali sebulan lah anggap misalnya, maka diperkirakan risiko bawaannya rendah gitu loh ya. Artinya apa ya, karena transaksinya tidak begitu ruwet ya, tidak begitu ribet, maka tentu ya bawaan oroknya ya, itu rendah ya, risikonya. Risiko persediaan dan pergudangan. Nah, kalau risiko persediaan dan pergudangan tentu risiko bawaannya tinggi. Artinya apa? Nggak perlu sebelum kita pertimbangkan pengendalian internal, kita udah tahu nih, wah persediaan ini kalau kita lihat persediaannya banyak sekali jenisnya, kemudian kuantitasnya banyak, kemudian misalnya di gudang barangnya berserakan terlihat misalnya, kemudian cara mengeluarkan barang, cara menerima barang bahasa sederhana sembarangan aja. Tanpa melihat pengendalian internal, kita sudah bisa menggambarkan, oh kalau begini caranya dia mengatur barang di gudang, mengatur persediaan di gudang, ini risikonya tinggi. Nah, makanya risiko bawaannya diperkirakan akan banyak salah saji di sini gitu loh. Ya, jadi risiko bawaan itu sebelum kita mempertimbangkan pengendalian internal, kita bisa memperkirakan bahwa risikonya itu tinggi apa rendah. Akuisisi modal dan pembayaran kembali. Nah, kalau akuisisi modal ini juga merupakan salah satu transaksi yang tidak sering terjadi, maka kemungkinan kesalahan terjadi juga sedikit atau risiko salah sajinya rendah. Ya. Begitu pula dengan berikutnya ada risiko pengendalian, kemudian risiko yang dapat diterima dan risiko deteksi yang direncanakan. Ya. Oke. Ya contoh sedikit lagi lah, misalnya siklus penjualan dan pada siklus penjualan dan penagihan. Nah, penjualan dan penagihan ada piutang di sini ya. Nah, bisa dikatakan penjualan dan penagihan itu sedang lah ininya risikonya. Bahkan mungkin bisa tinggi ketika auditor mengetahui atau ketika auditor memperoleh pemahaman bahwa dalam melakukan penjualan si klien atau dalam melakukan penjualan kredit lah misalnya, si klien itu dia tidak menetapkan term of payment, tidak menerapkan jangka waktu pembayaran, tidak menetapkan batas tertinggi berapa piutang yang bisa diberikan, tidak menerapkan sistem penjualan tidak menerapkan sistem penjualan yang memadai. Artinya bisa diperkirakan bahwa kemungkinan salah sajinya ini akan tinggi pada siklus penjualan dan penagihan ini gitu. Ya, tanpa kita mempelajari pengendalian internalnya secara detail, kita bisa memperkirakan atau auditor bisa memperkirakan bahwa ini kemungkinan tingkat kesalahannya tinggi. Nah, jadi bisa sedang dan bisa tinggi. Oke. Namun jika pengendaliannya bagus, efektif, maka bisa jadi di sini tingkat pengendaliannya rendah. Tapi kalau bawaannya memang sedang atau tinggi, ya tergantung dengan dengan perusahaannya ya. Saya ulang lagi nih, mungkin ada koreksi sedikit dari yang tadi. Ini risiko pengendalian artinya apa? Artinya adalah auditor dapat menilai risiko salah saji tinggi atau rendah setelah mempelajari ya. Kalau ini setelah mempelajari, kalau saya ada tadi menyebut sebelum mempelajari bukan ya, itu yang risiko bawaan, tapi risiko salah saji ini, risiko pengendalian ini adalah setelah si auditor mempelajari atau memahami pengendalian pengendalian internal klien,
lalu kemudian baru bisa membayangkan, oh ini resiko salah sajinya rendah nih, oh ini resiko salah sajinya tinggi, dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan pembelian dan pembayaran, penggajian, nah, kemudian persediaan dan penggunaan, siklus akuisisi modal. Coba Anda lihat ini kalau seandainya pengajian dan penggunaan ini, penggajian dan kepegawaian ini rata-rata rendah ya. Ya, kecuali ini resiko deteksi yang direncanakan ya, dan seterusnya. Oke. Ini bukti audit. Sebelum ke bukti audit, kita selesaikan dulu satu sesi ini. Kita akan bagi dalam beberapa video.